Jadi gini Ya, Bang, pertanyaan dari saya Bang. asik. Kan beberapa pengkhotbah untuk kaum muda kan katanya kalau tujuan dari pacaran untuk nikah ya Bang. Katanya gitu. Beberapa pengkhotbah. Nah, pertanyaan saya, kalau gitu nggak usah pacaran dong Bang, langsung nikah aja. Atau pacaran dulu baru nikah. Atau jangan nikah dulu baru pacaran. Beda lagi tulisannya. Nikah dulu baru pacaran. Jadi Gimana Bang? jadi yang ditanya adalah pacaran itu boleh atau enggak gitu. Ya, pacaran itu sebenarnya boleh nggak sih Bang? Atau kayak kalau di ajaran teman kita satu lagi ta'aruf katanya. Pacaran langsung nikah. Iya, kalau menurut Pak Ronald ya. Waduh, kenapa jadi bawa? Enggak. Ya pacaran itu emang harus lah. Kalau gue sih mikirnya dari dulu masih memikirkan hal yang sama. Artinya ya untuk bisa sampai pada level pernikahan tuh ya harus pacaran dulu. Karena kan pacaran itu kan masa pengenalan gitu kan. Jangan sampai nanti nikah ibaratnya apa ya, kucing dalam karung gitu kan. Jadi benar-benar harus tahu siapa yang mau diajak melangkah gitu. Kemarin di Facebook tuh rame tuh gue komen-komenan sama ada juga sih alumni UKI juga. Jadi postingannya begini. Apa ya kemarin? Ya perlu status hubungan yang jelas lah. Yang penting berkomitmen sampai altar gitu. Nah itu ya kan itu kan yang hari-hari ini banyak tuh. Jadi nggak usah perlu status tapi komitmen sampai hubungan di pernikahan. Padahal nggak bisa kan. Di mana-mana tuh. Karena jatuhnya jadi open relationship ya. Itu makanya tadi ini yang gue bilang. Gimana ceritanya kita bisa bangun komitmen sama orang sampai altar sedangkan statusnya nggak jelas gitu kan. Status itu yang mengikat sampai status itu mengikat kemudian melakukan komitmen untuk lanjut ke proses yang selanjutnya gitu. Jadi itu memang hal yang salah. Jadi pacaran itu penting sebenarnya. Bagi gue ya, kalau bagi yang lain nggak tahu. Tapi bagi gue itu pacaran itu penting, itu proses yang apa ya, urgent lah untuk bisa saling kenal. Ya masalah dia mau berapa lama kenalannya ya tergantung kedewasaan masing-masing gitu loh. Kalau dia memang usianya sudah matang gitu ya, 30-an gitu kan, lalu yang juga pasangannya umur ya mid-30s gitu kan, ya biasanya sudah matang mereka. Jadi pacaran mungkin setahun, 2 tahun, lalu married, and then ya pada masa pernikahan awal-awal itulah mereka pacaran gitu ya. Karena mereka sudah matang dulu gitu. Tapi kalau yang masih di bawah-bawah usia seperti itu ya pacaran penting. Tapi tetap pacaran harus sebelum nikah pacaran dulu. Entah dia mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, tetap pacaran dulu kan. Karena proses pengenalan di situ. Nah, masalah kan yang dipersoalkan adalah rata-rata dalam pacaran justru banyak jatuh dalam dosa kan. Jadi sehingga udahlah nggak usah pacaran gitu kan, langsung aja nikah gitu. Ya nggak bisa juga dong. Jadi untuk bisa ke pernikahan harus pacaran dulu gitu loh. Berarti cara pacarannya Gimana Lando? Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau tujuan dari pacaran itu adalah menikah, berarti ketika pacaran itu juga udah siap untuk menjalankan yang namanya proses menuju pernikahan ya Bang. Maksudnya gini, kayak kan banyak kalau anak-anak muda zaman sekarang pacaran ya untuk status, untuk bisa nemenin dia kemana-mana, jalan-jalan gitu ya. Ya. Terus nemenin dia video call atau apalah pokoknya. Nah, kalau yang tadi yang saya tangkap dari Bang Alfian, berarti pacaran itu kalau misalkan benar tujuannya untuk menikah, artinya kita juga harus sudah siap untuk pacaran. Maksudnya dalam hubungan itu kita harus siap untuk terjerumus dalam hubungan itu, Bang. Maksudnya apapun yang terjadi dalam hubungan itu. Iya, pokoknya goalnya dalam pacaran itu pasti mau menikah kan, nggak mungkin cuma pacaran-pacaran terus gitu kan. Jadi goal dalam pacaran itu pasti menikah. Nah di situ nanti dalam pacaran akan ada proses saling pengenalan, intinya begitu. Pengenalan. Nah di situ nanti mereka akan bisa lihat, oh ini kayaknya nggak pas
untuk bisa lanjut selesai di jalan gitu. Memang meskipun goalnya adalah pernikahan, tapi bukan berarti harus berakhir di pernikahan, karena nanti di proses itulah akan terlihat bahwa dia tulang rusukmu atau bukan. Gitu. Berarti boleh perbanyak mantan dong. Loh, ya bukan begitu juga maksudnya gitu. Bukan begitu juga maksudnya. Bukan begitu juga maksudnya. Makanya kan gini juga yang perlu diperhatikan adalah bukan pacaran-pacaran terus. Ketika sudah pacaran ya memang harus bisa komitmen itu loh, komitmen itu ya. Lalu juga pengenalan dengan orang itu. Ini gue pakai bahasa lebih yang simpel aja ya, nggak usah terlalu jelimet-jelimet gitu loh. Benar. Makanya paling tidak jangan sampai salah pilih pasangan, akhirnya banyak mantan. Tapi kalau emang terjadi seperti itu nantinya, ya itulah kehidupan gitu. Tapi jangan sampai terus berulang-ulang gitu ya. Makanya kalau sudah selesai atau putus ya jangan sampai buru-buru gitu loh, buru-buru hanya karena alasan kesepian lah ataupun enggak, akhirnya jadi salah landasan pacarannya nanti gitu. Jangan kebanyakan test drive. Tuh, kan dari segi perempuan tuh. Apalagi itu test drive itu. Uji coba Bang. Jangan kebanyakan friendly match lah. Ya. Makanya emang juga sebelum pacaran harus punya banyak teman gitu kan, berteman gitu ya. Jadi gitulah Lando ya, memang ya bagi gue pacaran penting karena di situ proses pengenalan untuk bisa lihat gitu. Dia bisa gak dibawa sampai ke sana, ke altar gitu ya. Tapi bukan berarti ketika sudah pacaran lalu harus sampai di pernikahan gitu loh. Sebab jangan sampai salah menikah kan. Gitu. Makanya anak-anak muda ya jangan sampai pacaran-pacaran atau salah pacaran lah. Makanya kayak tadi Lando bilang hari Kamis ya itulah berkenal-kenalan dulu lah lama-lama gitu pendekatan 3 bulan gitu kan. Kalau yakin oke. Ke selanjutnya pacaran, setelah itu ya udah di situ berkomitmen di dalamnya, masalah-masalah dihadapi gitu kan. Tapi kalau sampai masalah-masalah yang berulang-ulang terus terjadi gitu sampai nanti jadinya toxic relation, itu perlu dipikirkan kembali. Prosesnya juga penting sih. Iya, prosesnya itu penting. Jadi tidak hanya goal tapi proses.